Hai Cuani, selamat datang di Cuan Podcast. Cuap Manajemen. Aduh, keren banget. Saya kedatangan tamu lagi yang cukup keren hari ini dan kita akan ngobrol banyak, tapi tentunya dengan salah satu bintang tamu yang nanti saya akan kenalkan dulu ya. Pasti teman-teman Cuanis sudah mulai penasaran. Oke, saya akan kenalkan dulu bintang tamu saya hari ini. Ini datang jauh-jauh dari Surabaya. Saya perkenalkan, saya panggil Mbak saja ya. Kayaknya usia Pak. Kita kan sudah nggak terpaut jauh juga. Kan? Mirip loh, tetangga saya maksudnya. Mbak Meta Patmalia, SSI MM CPM Asia. Yes Pak. Dan konon katanya sudah hampir selesai doktornya di S3 UKSW. Puji ya. Tuhan. Puji ya, Tuhan, Pak. haleluya. Kita akhiri dengan persembahan ya. Oke, selamat datang di kita punya yang namanya Cuan Podcast. Artinya cuap-cuap manajemen. Kita ngomong banyak hal tentang manajemen. Yes. Nah, siang hari ini kita ngundang Mbak Meta untuk ngobrol banyak tentang studi S3 di UKSW. Dan tentunya itu menjadi pengalaman yang unik kan ya. Oke. Ya. Sip, boleh? Sip. Oke, teman-teman penonton boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wih, keren. Snack jalan loh ya, harus semangat ya. Snacknya udah dikasih loh ya, ingat loh ya. Oke, sip. Mbak Meta, ini pekerjaannya dosen juga ya saya dengar-dengar ya? Betul Pak. Di Universitas Ciputra Surabaya. Betul Pak Seno. International Business Management. Yes, betul. Jadi ngajar apa di sana? Saya di sana ngajar manajemen, terutama saya di bidang marketing sama di family business Pak. Oh keren, marketing dan family business. Ya, betul. Oke, family business ya. Ya. Lagi tren memang family business itu ya, karena memang kan ada 3 filosofi itu kan ya. Generasi pertama adalah pejuang keras gitu kan. Iya Pak. Generasi kedua setelah pekerja keras itu penuai. Pengembang. Ngembangin ya. Baru kemudian yang ketiga penuai atau penghancur biasanya. Nah, itu kita mau mematahkan hipotesis itu Pak. Jadi makanya di Universitas Ciputra itu kita ada program khusus namanya Family Business. Oke, ini acaranya FEB UKSW. Jadi mohon maaf. Ya, terima kasih ya. Numpang promo Pak. Oke. Sekalian. Dan tinggal di Surabaya berarti ya? Iya, betul Pak. Tapi asli di? Saya asli Magelang Pak. Oh Magelang. Saya tinggal di Surabaya itu dari sejak saya ngajar di Ciputra itu dari tahun 2015 Pak. 2015 ngajar di sana. Betul. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Hari ini saya di Salatiga sih Pak. Tapi lahir besar di Magelang. Betul. Sudah berkeluarga ya? Sudah Pak. Oke, thank you. Kita nggak ngomong tentang yang keluarga, kita ngomong tentang Suap-suapnya manajemen ya Pak, ya bukan merit life. Di S3 UKSW ambil dari tahun berapa? Saya angkatan Covid ini Pak. Angkatan 2020. 2020 lulus 2023. Berarti studinya 3 tahun. 3 tahun Pak. 3 tahun kurang bahkan. Kemarin kalau saya kan sempat iseng ya Pak ya ngitung-ngitung ya. Saya awal studi itu di bulan Oktober 2020 Pak. Jadi saya hitung-hitung 2 tahun 7 bulan ya Pak. Ya. Cepet ya ternyata S3 itu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akhiri persembahan ya. Pak. Jadi hanya 2 tahun 7 bulan lulus S3. Wih, keren ya Pak. Keren. Itu cepet banget menurut saya. Keren ya. Nanti suatu saat kita ngobrol disertasinya ya. Asik. Tapi ini hanya kita ngomong tentang manajemen dulu ya. Oke Pak, siap. Gini, kenapa sih kita perlu studi S3 Mbak Meta? Oke. Nah kalau yang pertama itu mungkin alasan agak personal ya Pak ya. Karena dari dulu tuh saya suka sekolah. Oh suka sekolah? Suka sekolah. Okay. Mungkin agak unik gitu ya. Setiap kali saya kalau ngomong sama teman-teman, kok kamu sekolah lagi sih? Kenapa enggak misal ambil profesi yang lain, misal terus apalagi kalau di Surabaya kan kita banyak peluang bisnis segala macam gitu ya Pak ya. Kenapa kok masih tertarik jadi dosen, kemudian juga studi lagi sampai S3 gitu. Suka sekolah saya Pak dari Suka dulu. Sekolah. Sekolah yang paling awal dulu ya pasti TK Pak. Ya mesti gini. Sekolah yang paling awal itu kan SSI nih. Ya betul. Biologi kan. Nah, tapi kemudian kok nggak relate ya, maksudnya kan dari biologi, kemudian baru DIM ya. Betul. Nah itu kenapa tuh? Nah itu ada ceritanya. Nah Pak, supaya nanti lanjut ke kenapa sih harus ke S3 gitu? Oke. Nah waktu itu jadi gini ceritanya Pak Sino. Saya kan di biologi di UKSW juga tuh Pak. UKSW juga ya? UKSW juga. Angkatan berapa? UKSW tidak ada Pak. Wih keren. 2008 Pak. Oh angkatan 2008? Wah kalah jauh dong saya 96. Saya
masih SD, Pak. Oke. Masih SD ya. Tapi wajah kita nggak jauh beda loh. Mantap. Oke, terus 2008 ya. Waktu itu di tahun 2000, sebentar saya ingat dulu Pak, udah bertahun-tahun lalu. 2008, jadi 2012 saya ingat. 2012 itu saya lagi skripsi Pak. Skripsi saya karena biologi kan di laboratorium ya Pak Seno ya, di laboratorium berurusan sama bakteri, mengembangbiakan bakteri, habis itu dibunuh pakai antibakteri yang saya akan temukan gitu. Skripsi saya kayak gitu Pak Seno dulu. Nah, di tengah perjalanan ternyata bakteri saya nggak tumbuh-tumbuh Pak Seno. Oh, terus? Kan baper tuh Pak. Sudah tinggal ini saya lolos. Ini menarik Cuanis, ini menarik banget Cuanis ya. Ini nanti hubungannya apa sama tim, kok bisa hubungannya dengan bakteri ya? Ada hubungannya Pak. Tamu saya kok aneh-aneh ya. Gimana terus? Nah, waktu itu memang bakterinya tuh kan nggak tumbuh-tumbuh ya Pak ya. Jadinya saya terus ngomong sama keluarga, aduh ini saya cuma tinggal skripsi doang waktu itu Pak, karena memang di awal-awal semester itu tadi suka belajar tadi ya Pak ya, ngaruh ke SKS-nya bisa ngambil banyak, bisa cepet gitu ya. Nah tapi bakteri ini menyebalkan sekali gitu kan. Akhirnya saya sempat ngomong sama keluarga, gimana kalau misalnya kita di biologi itu punya banyak hal yang bisa kita jual gitu Pak. Cuman saya nggak tahu cara jualnya gimana. Saya butuh ilmu sosial, saya butuh ilmu marketing waktu itu Pak. Waktu itu juga sempat terpesona tuh Pak sama Prof Joy. Weh, keren. Itu salah satu dosen yang luar biasa tuh. Favorit bisa. Saya waktu itu sempat dengar-dengar dari kakak-kakak tingkat yang ada di FEB ya Pak ya. Terus juga dengar dari keluarga saudara yang pernah ambil di ekonomi di UKSW itu. Coba deh kamu kalau misalnya daripada sambil nganggur nungguin bakteri yang bikin kamu baper lama-lama, mendingan coba deh kalau misalnya sambil ngambil S2. Nah waktu itu saya jadi itu belum lulus S1-nya? Belum lulus Pak. Oh keren. Di tengah-tengah saya menantikan bakteri saya itu, saya ngobrol sama Mbak Ira waktu itu Pak. Adminnya S2. Adminnya S2. Terus akhirnya saya masuk di FEB tapi dengan itu ya Pak ya, dengan apa? Tugas dan tanggung jawab nanti pokoknya semester depan kamu harus sudah lulus dari S1. Oh, tanggung jawabnya tetap S1 lulus dulu baru bisa masuk ke S2 gitu. Sambil jalan S2 bisa Sambil Pak jalan waktu S2 itu. Bisa. Oh, bisa ya jalan berduaan gitu ya. Bisa Pak. Oh, bisa. Oke. Nah, jadi waktu itu saya sambil tinggal skripsi soalnya nih Pak, sudah benar-benar tinggal ini terakhir, tinggal skripsi terus sambil saya ngambil S2. S2 terlanjur jatuh cinta sama manajemen Pak. Enggak bisa ke lain hati akhirnya. Keren, orang manajemen memang keren-keren sih. Oh, iya Pak. Makanya hati-hati loh. Makanya itu beberapa orang juga komen, kenapa sih dari ilmu alam nyebrang banget ke manajemen? Ya karena alasannya itu singkat cerita ngambil S2 di sini. MM di FEB UKSW juga. Setelah itu ya itu tadi suka sekolah, dan juga kalau sebagai profesi saya sebagai dosen kan juga kita harus waktu upgrade. itu ngajar juga di waktu ambil MM? Waktu ambil MM belum Pak. Waktu ambil MM itu saya full student Pak, cuman ngurusin bakteri saya. Bakteri ya. Sama kuliah S2. Nah setelah itu. Tapi bakteri itu akhirnya tumbuh juga ya? Puji Tuhan, haleluya Pak. Tumbuh dan bisa saya bunuh dengan antibakteri saya. Keren. Kalau nggak bisa mati nanti nggak berhasil skripsinya dong Pak. Keren ya. Aneh ya teorinya ya Cuanis ya. Kok bakteri membunuh bakteri? Ini kan antibakteri Pak, antibakteri. Ini kan kurang kerjaan ya. Dihidup-hidupin susah-susah. Habis itu dibunuh. Itu kayak cinta deh Cuanis ya. Jadi ya keren ya. Ini sisi romantis saya muncul loh ya. Ini soalnya tag-nya di hari Sabtu Cuanis. Jadi ya begitulah ya. Oke ya. Nanti kita selesaikan secara adat obrolan yang satu ini ya. Terus singkat cerita lulus lah S1 S2 lulus. Setelah itu saya dapat tawaran Pak jadi dosen. Waktu itu yang memberikan tawaran tuh ada di Fakultas Pertanian Bisnis UKSW, karena saya juga waktu itu ngasisten di FPB juga sama di Fakultas Biologi Pak. Saya langsung dihubungi sama Pak Dekan, dan kemudian waktu itu dekannya siapa kalau boleh tahu? Yang di Biologi ya Pak? Pak Ruli. Iya, Pak Ruli Nugroho. Nah kemudian saya masuk ke Biologi Pak waktu itu. Sebenarnya juga tertarik juga pengen coba di FEB ya Pak ya. Maksudnya kan juga karena saya sudah kadung pindah hati ke manajemen kan Pak. Ya, susah kalau sudah jatuh cinta sama manajemen itu pindah hati susah sekali. Nah, tapi kesempatan yang waktu itu muncul dan paling yang Tuhan paling buka paling luas sih kalau waktu itu ya Pak, itu di Biologi Pak. Jadi saya masuklah, singkat cerita saya ngajar di Biologi. 1 tahun berlalu, kemudian ada kakak tingkat saya ini Pak, sebenarnya kakak tingkat tapi selisih angkatannya agak jauh sih Pak. Cuman kakak beliau ini selisih agak jauh itu bertingkat-tingkat itu. Saya kan sungkan kalau ngomongnya kayak jauh banget gitu ya Pak. Ya kakak tingkat lah ya. Terus itu di ekonomi itu lihat ada buku wisuda Pak, wisuda saya wisuda tahun 2012
2014. Nah, wisuda S1 ya? S2. S2. Loh, S2 berapa lama? S2 1,5 tahun, Pak. Oh, cepet ya. Keren banget. Jangan-jangan pacarannya cepet juga ini. Wah, gitu topik lain lagi topik ya, lain Pak. lagi nanti Okay. ya. Gitu. Jadi 1,5 tahun ya? Iya, S2 1,5 tahun. Nah, waktu itu kembali ke cerita kakak tingkat itu ya Pak ya, masih punya adik rohani gitu ya Pak yang di UKSW. Nah kemudian lihat di saya, beliau ini di UC Pak, Universitas Putra UC Surabaya yang saat ini jadi dosen. Yang saat ini ya. Nah kemudian 1 tahun berlalu itu akhirnya saya juga sempat dihubungi sama kakak tingkat saya yang bertingkat-tingkat itu tadi ya Pak ya, Pak Christian Hirdinata, mungkin Pak Christian Hirdinata. Iya, kenal ya Pak ya. Siapa? Saya hanya coba untuk oh iya. Sorry Jani, saya so akrab tapi nggak ngerti nih. Christian Hadinata tuh bukannya pelatih bulu tangkis ya? Nah sebenarnya saya sih mau direkrut sama pelatih bulu tangkis Pak, cuman ya hatinya mau pengennya aja. Serius? Christian Hadinata tuh yang bukan Pak, bukan. Jadi dulu beliau ini kan juga sempat berkarya di UKSW ya Pak ya. Sepertinya jadi asisten dosen atau bagaimana gitu. Nah kemudian ya, coba nanti saya cari tahu ya. Oke. Ya Pak. Ya, nah terus, kemudian oleh beliau ini saya diajak ke UC Pak, karena saya waktu itu pun juga ngerasa bahwa di biologi mungkin ya itu tadi pilihan hidup kan susah ya Pak ya. Hatinya memang lebih ke manajemen, lebih ke marketing, sedangkan waktu itu hatinya ada di manajemen. Hatinya ada di manajemen. Akhirnya ya oke, saya pindah dari UKSW saya pindah ke Ciputra. Dari 2015 dosen di manajemen. Terus itu ceritanya. Terus ke S3-nya gimana ceritanya? Nah, waktu ke S3-nya itu memang waktu itu sudah sempat ditawarin kampus yang lain nih Pak Seno. Kampus yang lain sama pimpinan itu sudah sempat ditawarkan mungkin di Malaysia atau mungkin di Australia atau mungkin di waktu itu di beberapa kampus negeri gitu Pak. Memang saya sebenarnya awalnya saya diplot di situ. Di luar negeri lebih banyak luar negeri. Betul Pak. Oke. Tapi itu tadi Pak, saya merasa hatinya tuh sudah tertambat gitu, nggak tahu Pak sama UKSW itu sudah kayak punya apa ya, waktu habis lulus S2 pun waktu itu sama Prof Kristantius itu sempat dikasih formulirnya S3 Pak, udah mau langsung lanjut tuh. Cuman saya yang ngerasa kok saya sekolah terus ya. Saya kapan nih punya duit sendiri? Saya kapan cuannya gitu kan Pak. Keren. Baru kali ini loh. Suanis baru kali ini ya saya jadi host. Pertanyaan satu kata dijawab satu kalimat. Saya ngomong satu kalimat dijawab satu paragraf nih. Saya ngomong satu paragraf dijawab dari kata pengantar sampai daftar pustaka ya. Jadi ini keren. Tolong nanti dihadirkan tamu-tamu kayak gini ya. Supaya saya ngomongnya nggak banyak ya. Oke. Terus singkat cerita sekolahlah S3 di Dokter Manajemen DIM. UKSW. Tahun 2020 Pak. Oktober tadi ya. Oktober. Dan lulus di tahun 2023. Iya. Menurut saya keren banget. Dan apa alasan utamanya kok tetap jatuh cinta di S3-nya atau di DIM-nya? Di DIM-nya UKSW ya Pak. Tadi kan baru terus nggak jadi nih Prof Kris ngasih formulir nggak jadi kan gitu. Terus saya waktu itu sudah sempat punya tekad gitu ya Pak. Suatu ketika saya akan kembali ke UKSW lagi nih gitu. Satu hal yang mungkin ini walaupun ini bukan acara rohani ya Pak ya, cuma nggak apa-apa ya bawa rohani dikit ya. Harus menjadi penyeimbang saya. Oke. Waktu itu memang saya belum Kristiani Pak. Waktu awal saya masuk ke UKSW, saya masuk S1, itu saya masih dari non Kristiani. Kemudian saya melihat ada tulisan Amsal 1 ayat 7 Pak. Takut akan Tuhan adalah awal dari permulaan ilmu pengetahuan. Haleluya ya. Ada amin saudara. Amin. Maksud saya adalah semua hal yang kaitannya sama ilmu pengetahuan itu pasti harus diawali dengan firman itu sendiri gitu Pak. Dan dari perjalanan spiritual saya pun juga saya mengimani dan mengamini bahwa memang itu sumber ilmu pengetahuan gitu Pak. Nah saya melihat bahwa kalau perjalanan di doktoral manajemen saya sudah sempat tanya ke teman-teman yang memang sudah S3 duluan ya Pak, senior-senior saya itu perjalanan studi S3 itu nggak cuma perjalanan akademis aja Pak Seno, tapi juga lebih ke perjalanan spiritual kita, perjalanan kehidupan kita juga, bagaimana kita akan diubahkan nggak cuma secara ilmu pengetahuan tetapi juga pribadi, pengalaman-pengalaman yang lain juga. Keren. Jadi singkat ceritanya kok tetap jatuh cinta dengan DIM, kenapa tadi belum kejawab saya belum dapat. Point of view-nya apa? Point of view-nya adalah di DIM yang which is itu di bawah payungnya UKSW ya Pak ya, itu memegang teguh firman Tuhan tuh yang pertama Pak. Dan ternyata memang terbukti nih Pak Seno. Saya boleh curhat dikit nggak ini boleh, Pak? Boleh. Hanya sudah nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Di off kan dulu kameranya karena sesi curhat. Ini sesi curhat. Nah waktu itu Pak kebetulan waktu kan lagi angkatan COVID itu Pak.
Dan di hari pertama saya kuliah S3 dengan Zoom itu ya Pak ya. Itu saya di ruang isolasi loh Pak, lagi Covid. Serius? Oktober 2020. Kena Covid. Saya Desember. Serius kita 2020. Hampir satu angkatan ya Pak ya ternyata. Masih hidup ya kita ya. Oke. Terus itu di ruang isolasi? Di rumah sakit atau di rumah? Rumah sakit Pak, karena saya kan waktu Covid kemarin kan memang belum berkeluarga ya Pak ya, dan keluarga saya semuanya kan di Jawa Tengah tuh Pak. Nggak berani pulang juga karena Covid masih aib-aibnya ya Pak ya. Semacam kalau di Alkitab tuh kayak penyakit kusta gitu. Betul, ya Pak. Kita dikucilkan dan seterusnya. Dikucilkan. Singkat cerita, kena Covid kuliah pertama kali dan waktu itu yang membuat saya merasa saya di tempat yang tepat itu di kuliah hari pertama itu saya dengan Pak Albert gitu ya Pak. Oh Pak. Kenapa nama saya nggak pernah disebut ya? Bapak belum pernah ngajar saya iya, Pak. Kan nggak mungkin. Oke, Pak Albert waktu itu ngajar apa sehingga kok sampai waktu itu ngajar gitu? Teori pemasaran Pak, tapi yang langsung kliknya itu sekali lagi S3 itu bukan hanya perjalanan akademis ya bagi saya Pak, tapi juga spiritual. Saya didoain Pak di kelas Pak. Saya didoain. Kami selalu begitu kalau ngajar selalu diawali dengan doa. Itu hal yang membuat saya apa ya? Gitu ya? Ini kampus yang sungguh-sungguh juga nggak cuma memperhatikan akademis dari siswa-siswinya ya Pak, tapi juga secara personal, kepribadian itu juga. Saya nggak salah pilih langsung gitu aja sih Pak. Jadi aspek spiritualitas itu yang membuat semakin jatuh cinta dengan Betul Pak. Kami selalu dalam perkuliahan kami selalu memang diawali dengan doa. Sekacau-kacaunya saya akan berdoa pasti. Boleh dicek loh cuanis sama mahasiswa saya, boleh dicek. Nah, dan hal itu ya Pak Seno, itu yang kemudian saya adopsi ke kelas-kelas saya Pak. Saya kan juga ngajar tuh Pak. Nah, tapi kalau di kampus kami kan kampus nasional ya Pak ya. Jadi saya kadang gilir Pak, ada yang siapa mungkin yang mau berdoa siapa, yang agama Muslim, agama Nasrani. Saya gilir gitu Pak. Jadi ternyata itu mungkin juga harapannya kan bisa bikin mahasiswa juga nggak hanya mementingkan aspek duniawi ya, sekunder ya Pak ya, tapi juga secara spiritual supaya waktu itu lucu Pak, waktu lagi online mereka berdoanya supaya diberikan sinyal yang kuat. Jangan-jangan mereka berdoa Tuhan matikan lampu dan listrik dan sinyal dengan dosen yang ada. Itu yang off the recordnya itu kali ya Pak ya. Jadi point of view-nya keren banget ya, spiritualitas itu yang membawa Mbak Meta untuk kemudian mencintai S3 di situ ya. Dan kemudian aspek tambahannya adalah saya waktu S2 dibimbing oleh seorang profesor yaitu Prof. Jonjo I. Halau ya Pak. S2-nya? S2. Yang dari Prof. Jo inilah saya kemudian merasa saya ingin menjadi sosok dosen kayak beliau. Seperti Prof. Jo. Keren, saya mengidolakan juga beliau. Saya anak bimbingannya beliau. Saya bisa nulis buku ya gara-gara beliau gitu. Keren, itu orang baik gitu. Ya. Aduh, kok kita jadi hanyut dalam spiritualitas ya. Baru kali ini podcast saya yang agak menuju ke surga. Ya Pak. Nah, terus gini, Mbak Meta, pasti dong ketika ambil kuliah S3 kan Mbak Meta mengalami juga S1 dan S2 gitu ya. Nah, yang menjadi menarik adalah apa sih yang membedakan S1 dan S2 gitu ya? Oke. Nanti setelah itu kita masuk ke Q&A yang untuk Instagram karena kayaknya terkenal banget nih, ada 10.000 pertanyaan. Kita milih salah satu aja nanti ya. Jawab singkat, setelah itu kita masuk ke Instagram. Oke Pak, S1, S2 dan S3 ini beda secara overall beda, tapi saya mungkin jelasin yang S2 sama S3 ya Pak, karena kalau S1 kan saya dulu biologi ya Pak, mungkin lebih relate kalau cuan-cuan manajemen kan ini ya Pak. Ya. Itu kalau yang di S2 itu cuap-cuap manajemen. Cuan-cuan. Yang dipikiran cuan ini Pak. Jangan rusak acara saya ya. Cuap-cuap manajemen. Oke. Nah, kalau yang di S2 itu lebih ke arah case study Pak, waktu itu saya belajar lebih ke arah case study. Kemudian kalau di S3 itu memang di mana saya merasa saya banyak sekali belajar banyak tentang ilmu, kajian-kajian ilmu, teori-teori dari grand theory, middle range theory, nggak apply teori tentang manajemen, terutama saya di bidang marketing seperti itu Pak Seno. Oke, menarik ya. Itu sih bedanya. Sama satu hal lagi yang buat beda Pak, kalau di S2, waktu S2 itu kan rata-rata ya mungkin sekarang sudah banyak yang nyambi kerja ya Pak, tapi waktu itu rata-rata seangkatan saya itu full time student Pak. Ya, pasti vibes-nya pun juga beda. Pasti. Kalau di S3 ini kan rata-rata kita kalau saya sendiri kan full time lecturer, full hard student Pak. Wis kata full time lecturer, full hard student. Ada saja ya. Cuanis keren loh ini loh. Artinya apa saya nggak ngerti saya. Subtitle Pak. Subtitlenya. Yuk Mbak Meta kita lihat ini ya satu pertanyaan dari Instagram ya.
Oke, jadi Mbak Meta ini ada pertanyaan. Apa yang menjadi daya tarik maksudnya FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Industri, terutama SIMAP. SIMAP itu kelas internasional kami. Jadi mungkin punya pengalaman karena juga internasional tadi ya yang menurut kakak nih, menurut Kak Meta apa? Nah, daya tariknya. Sekarang panggilnya kakak ya, kayak jualan di Indomaret gitu ya. Oke. Ini daya tariknya tuh kalau sekarang apalagi persaingan global ya, cuanis ya namanya ya. Cuanis. Persaingan global ya cuanis ya. Jadi kita nggak bisa menutup mata ya, kita harus jangan takut gitu sama yang internasional. Ya. Oke, sip. Ini pertanyaan dari Vicentius _Hassel. Nanti dapat door prize ya Hassel ya. Silahkan nanti hubungi panitia di nomor yang tidak bisa dihubungi ini. Jadi nah nanti silahkan hubungi saja panitia ya. Oke. Nah Mbak Meta, ini ada satu pertanyaan yang ini sudah kita coba untuk kita desain untuk mengerti tentang lebih jauh tentang S3 ya. Yang paling sulit itu apa sih, paling menantang ketika S3 gitu, biar teman-teman tertarik untuk kuliah S3 ya, terutama saya ini. Gimana? Tantangan selama kuliah di S3 itu saya ada 2 poin Pak Seno. Yang satu itu pembagian waktu sih Pak. Itu tantangan terbesar. Terutama apa yang harus dibagi di sana? Waktu Pak kan. Iya ngerti maksudnya, kita semua 24 jam sama nih. Iya betul. Terus ada studi, terus apa lagi? Apa family atau apa? Oke. Karena tadi itu kan full time full time lecturer ya Pak ya. Saya kan full time lecturer di UC. Saya enggak, kalau beberapa orang mungkin ada yang jadi part time, jadi enggak statusnya kedosenannya jadi non aktif. Saya tetap aktif Pak. Saya tetap aktif mengajar. Dan jadi waktu itu harus membagi waktu yang benar-benar di time manajemennya sih Pak. Saya belajar banyak tentang time management ketika saya menempuh studi ini. Karena waktu itu meskipun masih pakai Zoom ya Pak ya, masih corona ya, tapi kan juga mahasiswa saya yang harus bimbingan, harus diskusi, harus mentoring segala macam. Apalagi kita kalau di kami kan juga kami membimbing project bisnisnya mereka, itu kan juga harus kita handle. Betul. Membagi waktu dengan personal life saya terutama di studi, waktu itu saya fokusnya lebih ke studinya itu tantangan besar Pak Seno. Dan yang kedua itu perjalanan disertasinya itu Pak, karena kalau di S2 sama S3 nah ini bedanya lagi Pak Seno. Kalau di S2 itu kan riset tuh saya ingat cuman 1 atau 2 semester gitu Pak Seno. Risetnya. Nah di S3 ini dari awal saya masuk sudah langsung dibangun ambience-nya, vibes-nya itu riset. Bagaimana kita mencari fenomena, bagaimana kita mempelajari state of the art dari tiap konsep-konsep yang akan kita gunakan sebagai disertasi kita, membangun suatu model, dan bahkan model yang sudah form waktu ujian kualifikasi pun juga masih bisa berubah di ujian-ujian berikutnya, gitu kan Pak. Menariknya itu ya. Kalau boleh tahu promotor sama kompromotornya siapa? Promotor saya Prof Joy Pak. Prof Joy ya. Kemudian koprom saya Pak Albert dan Pak Arijono. Pak Albert dan Pak Arijono itu orang-orang hebat semuanya tuh. Mereka kalau bikin grup band trio keren gitu. Itu saya lagi ngimpi tuh ya Prof Joy, Prof Albert, sebentar lagi Prof Albert sama Pak Arijono. Kalau bikin grup band apa ya namanya? Apa Pak kira-kira? Nanti saya carikan nama buat mereka ya. Terus ini gini, selama 2 tahun 7 bulan itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang unik, lucu, menarik selama studi. Jadi lah tantangannya tahu ya kita semuanya. Tapi supaya orang jadi tertarik nih yang unik, lucu, menarik, supaya ada bunga-bunganya itu apa kira-kira? Bunga yang pertama. Jadi saya membagi proses studi saya itu menjadi 3 bagian Pak. Ini jadi buku nih pasti. Jadi buku Pak. Jadi chapter ini Pak. Jadi ada 3 bagian gitu ya. 3 bagian. Yang pertama itu yang di awal tadi seperti saya sudah cerita sama Pak Seno waktu saya sakit, benar-benar itu hari pertama kuliah online, saya di ruang isolasi. Nah, yang didoakan oleh Pak Albert itu tadi Pak, itu yang pengalaman yang nggak terlupakan, itu yang pertama. Mau didoakan lagi setelah ini. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua ini ada waktu pertengahan Pak. Nah, ini kan awal, tengah dan akhir ini Pak. Nah, yang pertengahan itu waktu saya agak lupa sih, waktu itu saya ada kunjungan ke Salatiga, kemudian saya diajak sowan ke rumahnya Bu Lili Pak. Lili Suharti. Betul. Nah, waktu saya sempat main ke rumahnya Bu Lili, kemudian Bu Lili juga pernah bercerita, sebenarnya kalau lagi nggak COVID ini kita bisa kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol tentang disertasi apa dengan satu angkatan di rumahnya, disambut dengan sangat kekeluargaan gitu Pak. Humanisnya itu ya Pak. Sangat baik. Saya panggil beliau Tante Lili. Saya pengen panggil begitu, boleh nggak ya Pak? Boleh. Kami itu sangat akrab sekali kok. Halo Tante gitu ya. Maaf Bu Lili.
Enggak apa-apa. Orangnya sangat humanis kok. Nah, itu yang tengah-tengah, dan yang tengah-tengah lagi itu ada satu pengalaman yang juga nggak terlupakan. Di tengah-tengah studi saya sowan juga kan ke rumah promotor untuk kalau mungkin Prof J waktu itu ngira saya mau bimbingan ngasih revisi yang sudah lama hilang ya Pak ya. Nah tapi ternyata saya minta doa restu karena saya mau menikah Pak waktu itu. Wow. Iya, jadi di tengah-tengah studi itu saya sempat ingat waktu ngumpulin data dan gak kekumpul-kumpul, saya juga harus merancang kehidupan personal saya yang lebih jauh. Iya Pak. Ya. Saya minta doa restu dan minta izin, Prof saya mungkin revisinya nanti dulu ya Prof. Karena mau nikah. Karena mau nikah. Oke. Dan Prof J pasti kaget ya. Waktu itu ada Prof J dan juga Tante Ani ya Pak ya. Ya, istrinya beliau. Istri beliau ya, itulah pengalaman yang gak terlupakan ya. Biasanya datang ke rumah promotor kan kita mau bimbingan ya Pak ya. Ini enggak, ini ngasih surat undangan dan minta doa restu. Saya kok nggak pernah ya pembimbing saya ngasih undangan doa restu. Nah yang terakhir itu yang di bagian akhir Pak, ini baru terjadi ini Pak waktu ujian akhir tertutup. Nah sekeluarga besar saya itu datang loh Pak. Di ujian tertutup itu. Tapi seberapa besar keluarganya? Keluarga besar datang semua itu. Masih ada. Masih siapa saja yang datang di situ? Itu Anis pasti penasaran kan ya? Ada mama saya, ada adiknya mama saya, ada tante saya, om saya, dan juga adik saya, sepupu-sepupu saya itu datang Pak ke UKSW, ke FEB lantai 2. Keren, lu padahal ada pembatasan ya itu ya? Nah itu dia Pak, mereka datang tapi waktu itu karena memang ujian tertutup ya Pak ya. Ya mereka menunggu di ruang tim supporter kok. Nggak pakai spanduk Pak. Itu mereka menunggu di ruang ruang belajarnya siswa doktoral itu Pak. Nah tapi dari situ student lounge ya. Nah dari situ saya benar-benar memahami bahwa studi S3 itu selain tadi kita gumulkan, selain kita tadi meminta pertolongan Tuhan, tapi juga support keluarga itu yang paling bisa membuat itu cepat selesai itu tadi Pak. Setuju. Kalau udah ngomong keluarga tuh aduh susah ya. Karena salah satu filosofi hidup saya itu gini, Coanis ini keren ini ya, ini filosofi hidup. Pegang baik-baik ya. Happiness is simple. Ya, go home and love your family. Nggak tahu ya, setiap sesi podcast kok selalu saya membuat kata-kata gitu ya. Oke, Mbak Meta terakhir nih kita mau closing podcast kita ya. Karena nanti saya masih ada kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Pak Jokowi itu jadi waiting list di podcast ini. Wow. Ya waiting list aja. Waiting list ya Pak. Saya dalam closing podcast itu selalu nanyakan 3 kata untuk UKSW, FEB UKSW. Oke. 3 kata. 3 kata. Dan harus ada maknanya ya. Oke. 1. Humanis. Headway. Oke. Joy. Joyful. I know. Masih bukan Prof Joy kan ya, joyful ya. Oke. Prof Joy, mohon maaf Prof Joy. Nanti khusus buat Prof Joy kita undang di podcast kita ya. Oke. Saya pikir panitia boleh menganggarkan ya. Mengagikan. Mungkin Prof J dulu baru Pak Jokowi supaya agak jalannya jauh ya. Oke. Sekarang kita kupas tuntas sedikit-sedikit. 1 tadi adalah humanis. Humanis Pak. Oke. Kenapa humanis? Karena sungguh-sungguh saya di FEB UKSW dari S2 maupun juga sampai S3 merasakan sisi humanis dari tiap dosen, tim dosen dan juga tenaga akademik ya yang support mahasiswanya luar biasa Pak. Ya. Hari Sabtu, Minggu itu juga kami meskipun mendesak itu juga kami tetap mendapatkan jawaban. Dilayani pasti. Dilayani ya. Itu kemudian juga sisi kekeluargaannya, jadi nggak ada jaraknya itu nggak terlalu yang apa ya Pak ya. Kadang kan sebagai dosen kan ada yang di beberapa kampus kan ada ya Pak mungkin yang terlalu nggak mau membantu kalau di luar jam kerja atau gimana, tapi kalau di FEB UKSW itu itu tadi humanis itu tadi ya Pak. Sangat humanis sekali. Bahkan ada beberapa dosen yang dapat mahasiswanya itu saking humanisnya gitu ya. Ada loh beberapa ya. Suaris ada loh beberapa dosen yang dapat mahasiswanya. Coba kalau saya belum nikah. Cuma karena udah menikah ya, sorry ya. Kedua, headway. Yang kedua headway Pak. Headway itu di mana di FEB itu selalu mengedepankan pengembangan bagi tiap mahasiswanya. Mungkin ada yang sudah tangkap itu, ada yang mungkin yang masih belum. Gitu kan Pak. Teman bagaimana kita bisa peka ya Pak ya, bisa aware sama dorongan, motivasi. Nah, itu tadi Pak, motivasi dari tim dosen dan juga tim akademik itu supaya kita bisa
menyelesaikan studi kita tepat waktu dengan baik seperti itu, Pak. Ya, ya. Dan yang ketiga tadi ya, Pak, Joy. Di sini Joy, ya. Joy. Di sini saya merasa bahwa perkuliahan di FEB UKSW baik dari S2 maupun S3 itu penuh dengan kebahagiaan ya, Pak ya. Happy gitu, joyful. Walaupun tantangan banyak ya, Pak ya. Jangan dibilang selesai dalam waktu kurang dari 3 tahun nggak banyak tantangan, banyak, Pak. Yes. Tapi pembawaan yang menyenangkan, yang humanis itu tadi juga itu membuat suasana belajarnya jadi menyenangkan. Keren ya, 3 ya. 3. Humanis, headway, joy. Wih, keren ya. Karena selalu saya tanyakan ini ya. Oh. Pak Jokowi besok akan saya tanyakan. Oh gitu ya, Pak ya. Waiting listnya terlalu jauh. Oke, thank you Mbak Meta. Terima kasih Pak Tino. Jarang-jarang loh saya salaman sama tuan loh, penerima tamu ya. Penerima tamu. Oke, Cuanis, thank you sudah nonton podcast kami. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak Meta kalau mau sekolah kuliah di S3 di FEB UKSW seperti apa ya. Tunggu di podcast berikutnya. Yuk, kita katakan sama-sama. Podcast cuan manajemen.